Selamat sore jemaat, bersyukur pada hari ini kita mendapatkan suatu kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sekali lagi. Dan saat ini kita akan merenungkan dari Mazmur 1. Mari bersama-sama kita membacakan Mazmur 1 yang tertulis demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat, izinkan saya bertanya, apakah saat ini jemaat merasa bahagia? Puji Tuhan kalau merasa bahagia. Beberapa tahun yang lalu ada kalimat-kalimat yang cukup viral tentang kebahagiaan. Seperti ini, jangan lupa bahagia. Kemudian juga ada kalimat yang mengatakan, sudahkah Anda berbahagia hari ini? Kalimat-kalimat ini mau menunjukkan apa sih? Bahwa setiap orang itu pasti menginginkan kebahagiaan. Tidak ada orang di dalam hidup ini yang tidak ingin bahagia. Pasti semuanya itu ingin bahagia. Karena itu orang itu berlomba-lomba mencari uang atau bekerja keras mencari uang untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat untuk membeli semua apa yang diinginkan. Karena mereka menganggap dengan punya uang yang banyak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka mereka bisa merasakan bahagia. Tetapi uang itu hanya bersifat sementara. Bisa saja uang itu hilang, bisa saja uang itu dirampok, bisa saja uang itu mengalami inflasi, kemudian kita mengalami goncangan ekonomi, sehingga kita juga tidak memiliki daya lagi untuk memenuhi kebutuhan atau membeli barang-barang yang kita inginkan. Lalu kalau kita menempatkan kebahagiaan itu pada uang, pada harta yang kita miliki, maka dengan hilangnya uang, maka hilanglah juga kebahagiaan kita. Begitu juga tidak sedikit orang tua yang merasa anak-anaknya itu akan bahagia bila memiliki pasangan hidup kalau tidak menjomblo. Karena itu orang tua juga berusaha agar anak-anaknya itu bisa memiliki pasangan. Sedangkan kalau kita menempatkan kebahagiaan itu pada manusia, pada pasangan, suatu saat pasangan itu bisa meninggalkan kita juga. Mungkin meninggal karena meninggal dunia. Atau mungkin meninggalkan kita karena terjadi perselingkuhan. Atau sudah mulai dingin cintanya kepada kita. Dan jikalau kita menempatkan kebahagiaan itu pada manusia, pada pasangan kita, begitu dengan hilangnya pasangan kita atau begitu dengan pasangan kita itu meninggalkan kita, maka hilang juga kebahagiaan kita. Dan kebahagiaan seperti itu tidak bernilai sejati atau tidak bernilai kekal. Lalu kebahagiaan seperti apa sih yang kita perlukan? Sehingga di dalam menjalani hidup ini, yang tidak selalu kita tuh jalani dengan mulus-mulus saja, dengan lancar-lancar saja, bisa ada duka, bisa ada masalah, bisa ada tantangan. Tetapi di tengah-tengah masalah seperti itu, di tengah tantangan yang ada, di tengah rasa tidak aman, kita bisa merasakan bahagia. Dan bagaimana sih kita mendapatkan kebahagiaan yang seperti itu? Karena itu kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 1. Dalam Mazmur 1 diberikan gambaran kehidupan orang yang bahagia dan kehidupan orang yang tidak bahagia. Kehidupan orang yang tidak bahagia adalah kehidupan orang fasik atau orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang melawan Tuhan. Digambarkan seperti sekam. Sekam itu adalah kulit dari gandum. Kulit dari gandum itu dianggap tidak berguna dan sangat ringan. Dan kalau dihempaskan oleh angin atau ditiup angin, maka sekam itu akan berlalu begitu saja. Akan lenyap begitu saja. Tidak ada artinya. Cuma sementara. Berbeda dengan kehidupan orang yang berbahagia atau orang benar. Orang benar itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan pada musimnya pohon itu akan berbuah. Dan layunya dan daunnya tidak akan layu. Ini menggambarkan suatu kehidupan yang seperti apa sih? Kehidupan yang bertahan, kehidupan yang produktif. Sehingga sangat berguna dan berdampak bagi sekelilingnya. Berbeda dengan sekam yang tidak berguna dan begitu saja bisa lenyap ketika ditiup oleh angin. Mengapa sekam atau orang fasik dan pohon atau orang benar ini bisa berbahagia dan bisa tidak berbahagia?
Di ayat 6 dituliskan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ternyata yang menjadi alasan mereka berbahagia dan tidak berbahagia adalah dikenal atau tidak dikenalnya Tuhan. Orang benar merasa berbahagia dan hidupnya bisa berdampak bagi sekelilingnya, bisa produktif dan bisa tetap bertahan ketika menghadapi masalah atau kita menghadapi tantangan hidup, menghadapi suka ataupun duka, karena dia dikenal Tuhan. Hidup yang dijalani bukan hanya hidup di dunia saat ini saja, tetapi juga sampai di sana saat mereka meninggalkan dunia ini, hidupnya itu dikenal oleh Tuhan, dan itulah yang menjadi kebahagiaan karena dia tahu ketika dia meninggal, hidupnya itu tidak akan binasa, tetapi hidup bersama dengan Tuhan yang sangat mengasihinya dan Tuhan yang sangat mengenal dia. Berbeda dengan orang fasik, hidupnya yang melawan Tuhan. Hidupnya hanya diletakkan di dunia ini, dan ketika dia meninggal, dia akan menuju jalannya dalam menuju kebinasaan. Hidup orang fasik mungkin di dunia bisa merasakan fine-fine aja, bisa dikatakan orang yang melihat kok senang-senang saja, bahagia, tetapi ujungnya kebinasaan. Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik tidak memiliki kehidupan yang kekal. Karena itu jemaat, kebahagiaan yang bernilai kekal adalah kebahagiaan yang dikenal oleh Tuhan. Karena itu kita mendapatkan suatu contoh yang indah dari kehidupan Rasul Paulus. Dia mengatakan ketika dia melayani Tuhan, ya, ketika dia memberitakan Injil, dia tuh mengalami penderitaan, mengalami siksaan, dia tuh bisa menangis, dia tuh bisa merasa sakit. Tetapi apa? Sebagai orang menangis, sebagai orang yang merasakan sakit, dia merasakan kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan? Karena Rasul Paulus tahu bahwa dia adalah milik Tuhan. Dia dikenal Tuhan dan dia memiliki kehidupan kekal. Suatu kehidupan yang bernilai, lebih bernilai daripada kehidupan yang sekarang. Suatu kebahagiaan yang bernilai kekal daripada kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Lalu bagaimana kita tuh bisa mendapatkan kebahagiaan seperti ini? Di dalam ayat 1 sampai 2 memberikan suatu kunci rahasia bagaimana kita bisa hidup berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ternyata resep hidup bahagia itu adalah menyukai firman Tuhan. Suka firman Tuhan itu bukan hanya seperti, oh aku suka film A, oh aku suka pakai baju warna biru. Bukan. Kata suka di sini adalah mengingini. Yang menjadi fokus utamanya, yang dia rindukan adalah firman Tuhan. Bukan hanya merindukan, bukan hanya menginginkan firman Tuhan, tetapi dia juga merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan berarti secara harafiah kita setiap detiknya, setiap saat kita membuka Alkitab fisik atau membuka HP, kemudian kita membaca ayat terus yang dikatakan orang, kok kayak nggak ada kerjaan ya? Setiap menit, setiap detik, duduk, cuma baca Alkitab, apa nggak bekerja? Apa nggak ada aktivitas lain? Bukan demikian, saudara. Tapi merenungkan firman Tuhan, kata merenungkan ini, pada saat itu tuh orang-orang kalau membaca firman Tuhan itu sambil bergumam, sambil berdengung, atau agak berbisik, ya. Agak berbisik, dan itu seperti menunjukkan apa? Bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita tuh membicarakan firman Tuhan di dalam diri kita ini loh. Dalam diri kita sendiri, kita mencoba mengkaitkan firman Tuhan itu di dalam diri kita. Seperti di dalam Ulangan pasal 6. Dikatakan apa? Hendaklah kamu membicarakan firman Tuhan itu kepada anak-anakmu. Saat engkau berdiri, saat engkau duduk, saat engkau berbaring, atau saat kemanapun kita pergi, kita membicarakan firman Tuhan. Jadi apa? Merenungkan firman Tuhan itu tidak melepaskan firman Tuhan di dalam hidup kita, tetapi kita mengkaitkan dengan hidup kita. Kita merenungkannya, bagaimana kita melakukannya. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus yang memberikan gambaran tentang orang yang hidupnya di atas dasar firman Tuhan dan yang tidak. Orang yang merenungkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan itu seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Sehingga ketika hujan datang, banjir melanda, rumah itu tetap bertahan. Sedangkan orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu digambarkan seperti orang membangun rumah di atas pasir. Sehingga kita hujan deras datang, banjir datang, maka hancurlah rumah itu juga
berbeda sekali dengan orang yang benar-benar kesukaannya firman Tuhan dan dia merenungkannya firman Tuhan, mengaitkan firman Tuhan itu di dalam hidupnya, melakukan firman Tuhan itu. Sungguh berbeda hidupnya, dan hidup seperti itu yang berbahagia. Dan kemudian dikatakan hidup yang berbahagia itu tidak bersekutu dengan kefasikan. Sekali lagi, yang merenungkan firman Tuhan itu bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tetapi dikaitkan dengan hidup kita, dan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan tidak bersekutu dengan kefasikan. Dikatakan orang yang bersekutu dengan kefasikan itu orang yang berjalan, kemudian orang yang berdiri, kemudian orang yang duduk ya dengan orang fasik. Ini menunjukkan suatu tingkatan atau suatu progresif. Kalau berjalan, berjumpa dengan seseorang masih sekedar hai, masih sekedar coba-coba ya kalau hidup dalam kehidupan orang fasik. Kemudian kalau sudah berdiri itu mulai diam, mulai menetap, mulai menikmati, bukan mulai coba-coba lagi. Kemudian duduk bersama dengan orang fasik. Menggambarkan apa? Kita sudah masuk di dalam kehidupan orang fasik dan kita menikmati tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita simpulkan ya, bisa disimpulkan bahwa resep hidup bahagia itu adalah memiliki relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan yang ditunjukkan atau diwujud nyatakan dengan apa? Menyukai firman Tuhan sehingga dia membaca firman Tuhan, kemudian merenungkan firman Tuhan, dan kata lain dia mengkaitkan firman Tuhan itu di dalam hidupnya, bukan hanya mendengar berlalu begitu saja, tetapi mengaitkan dengan hidupnya, kemudian diwujud nyatakan juga dengan tidak bersekutu dengan kefasikan, atau dengan kata lain hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Tapi saudara, yang perlu kita ingat, jangan terjebak dengan konsep yang salah. Ada orang yang berpikir seperti ini, yang penting kita tuh percaya Tuhan Yesus. Kalau percaya Tuhan Yesus, pasti kita itu akan masuk surga. Jadi kita tuh nggak perlu macam-macam, cukup percaya. Nggak perlu berelasi dengan macam-macam yang ditunjukkan suatu perbuatan. Karena perbuatan itu tidak menyatakan keselamatan kita. Karena perbuatan itu tidak menyelamatkan kita. Tetapi hanya percaya Tuhan Yesus, kita bisa masuk surga. Atau suatu konsep yang salah juga. Kehidupan orang Kristen itu yang penting adalah menjalankan semua peraturan dengan benar. Kalau memegang konsep seperti ini, maka kita terjebak bahwa keselamatan itu kita peroleh dengan apa? Dengan usaha, dengan perbuatan kita. Sedangkan yang salah satunya lagi, yang penting kita percaya kita masuk surga, nggak perlu menjalin relasi dengan Tuhan, tidak perlu melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik, kita terjebak bahwa ya sudah, kehidupan orang Kristen cuma seperti itu saja. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ingat juga Tuhan Yesus mengatakan, bukannya orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukannya orang yang mengatakan, Tuhan aku sudah melakukan ini loh. Tuhan aku sudah membuat mujizat. Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Tuhan aku sudah melayanimu. Tetapi orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Bagi orang yang tidak mengenal firman Tuhan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Dan perlu kita ingat, firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5-6. Akulah, Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau hidup kita itu mau berbuah, maka buah itu tidak bisa kita hasilkan dari dalam diri kita sendiri. Tetapi kita itu harus melekat kepada Tuhan Yesus. Kita itu harus melekat kepada firman Tuhan, sehingga di dalamnya kita itu bisa menghasilkan buah-buah. Di luar Tuhan Yesus, maka kita tidak menghasilkan buah-buah. Memang keselamatan itu adalah inisiatif dari Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Namun wujud nyata dari keselamatan di dalam hidup kita itu, apakah kita itu benar-benar orang percaya atau tidak, ada suatu perbuatan yang menunjukkannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yaitu apa? Kehidupan yang semakin melekat dengan Tuhan dan akan menghasilkan buah-buah. Buah-buah apa? Buah-buah melakukan firman Tuhan dan tidak hidup di dalam kefasikan. Dengan hidup yang seperti ini, kita akan memiliki kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan sejati. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, duka boleh datang, tetapi hidup kita tuh tidak hancur,
hidup kita tidak habis. Karena hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi kita memiliki kebahagiaan yang kekal, yaitu bersama Tuhan, hidup dengan Tuhan. Jadi ketika pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Sebab kita itu bersama Tuhan. Kita memiliki kebahagiaan kekal. Jadi tidak masalah. Mungkin kita bisa merasakan stres. Oh benar, orang Kristen bisa merasakan stres. Orang Kristen bisa merasakan sedih. Benar. Orang Kristen bisa merasakan nangis. Benar. Tetapi orang Kristen tidak kehilangan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang bernilai kekal. Karena ada Tuhan. Kita dikenal Tuhan. Tuhan hidup dalam kita. Dan kita hidup di dalam Tuhan. C.S. Lewis mengatakan demikian. Allah tidak dapat memberikan kita kebahagiaan dan kedamaian jika kita terpisah darinya. Karena di luar Dia tidak ada kebahagiaan dan kedamaian. Jemaat, Tuhan itu sangat ingin kita hidup bahagia. Tuhan itu mau memberikan kita kebahagiaan. Namun pertanyaannya, apakah kita mau hidup bahagia? Apakah kita mau menikmati kebahagiaan yang kekal yang membuat kita tetap bertahan, tetap teguh ketika menjalani hidup yang tidak mudah ini? Jikalau kita menginginkan hidup yang demikian, kebahagiaan demikian, maka mari kita berelasi dengan Tuhan. Bukan relasi yang sekedar formalitas. Ya, ke gereja ya sudah, pergi selesai, baca firman ya sudah, selesai. Berdoa ya sudah, cuma demikian-demikian saja, hanya suatu kegiatan rohani. Tetapi menjalin suatu relasi yang intim dengan Tuhan, tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, yaitu yang diwujud nyatakan, kita menyukai firman Tuhan. Kita merenungkannya, mengkaitkannya di dalam hidup kita, dan kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maukah kita seperti demikian? Jadi saya kembali lagi dengan kalimat-kalimat yang viral tentang kebahagiaan yang menunjukkan bahwa manusia ingin bahagia. Jangan lupa bahagia. Jadi bisa kita artikan begini. Jangan lupa baca firman Tuhan. Dalam arti jangan lupa berelasi dengan Tuhan. Dan kalau kalimatnya demikian, sudahkah Anda bahagia? Maka kita bisa artikan, sudahkah Anda membaca firman Tuhan? Dalam arti, sudahkah kita berelasi intim dengan Tuhan? Yang kita wujudkan dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap saat mengkaitkan dengan hidup kita, dan melakukannya dalam hidup kita, kita tidak bersekutu dengan orang-orang fasik, tapi semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah kehidupan yang berbahagia. Maukah saudara berbahagia? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau menawarkan suatu kehidupan yang berbahagia. Tuhan, kiranya kami dalam menjalani hidup ini bisa menjalani hidup dengan kebahagiaan, bukan dengan kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang ditawarkan dunia, tetapi dengan kebahagiaan yang bernilai kekal, yaitu kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semakin hari boleh semakin melekat hidup di dalam Engkau dengan mewujud nyatakan melalui membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Topanglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.